Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 35 Harap Cemas. Sedangkan Asma dan Vira hanya menyimak pembicaraan mereka. Itulah Om Munak. Dia selalu menyembunyikan sakitnya. Bahkan saat dia kecil, karena dia menganggap dirinya lelaki. Jadi harus kuat dan gak boleh mengeluh. Sahut Miranti setelah agak tenang. Dia ada di mana? Kami akan ke sana. Dia ada di Singapura. Sahut Alan. Pa. Miranti menggeleng lemah karena sebelumnya dia sudah berjanji pada Darwis untuk tidak mengatakan keberadaannya. Biar Darwis tahu kalau dia masih ada keluarga yang pedulikan dia. Ujar Alan. Tapi Papa benar Ma, ayo kita dukung dia, agar dia tidak merasa sendirian. Kita buktikan padanya, kalau kita ada di sini bersamanya. Ungkap Farhan, disetujui oleh semuanya, dan Miranti semakin terisak mengingat adik semata wayangnya. Akhirnya, obrolan grup keluarga Alan dipenuhi dengan informasi, di mana jika Darwis sedang mengalami penyakit parah. Semuanya shock dan terkejut kala mengetahui berita itu, dan mereka berencana akan mengunjunginya dalam waktu dekat. Semua orang dalam grup langsung menyesuaikan waktu mereka, karena dari mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Akhirnya semua setuju jika mereka akan ke sana dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Marni datang ke rumah Raya saat Danu sudah pergi entah kemana. Karena sebelumnya ia hanya mengatakan ingin mencari angin. Karena Marni penasaran dengan alasan Raya, kenapa tidak memberikan jatah uang untuknya. Padahal, semalam Alvin mengatakan jika ia sudah menyuruh Raya untuk memberikannya uang. Dan sebelumnya, Marni juga sudah melihat jika mobil Alvin sudah melintas di depan rumahnya. Pertanda, jika Alvin sudah gak ada di rumah. Sampai di sana, Marni langsung nyelonong masuk tanpa aba-aba. Karena kebetulan, Raya memang tidak pernah mengunci pintu. Dia hanya menutupnya secara rapat. Marni mencari keberadaan Raya. Sampai akhirnya dia menemukan Raya masih berada di kamar, sedang memakai sisil pakaian. Ibu mau bicara, ujar Marni kala Raya tahu keberadaannya. Udahlah Bu, aku aja lagi ada masalah sama Bang Alvin. Jadi ibu jangan membuatku tambah pikiran. Cetus Raya. Oh, gak bisa gitu dong. Itu uang ibu, hak ibu. Tapi itu dari suamiku Bu, jadi jangan dipermasalahkanlah. Tapi dia udah menyuruhmu untuk memberikannya pada ibu. Jadi, itu udah menjadi hak ibu. Dan kamu seharusnya amanah dong. Jangan malah korupsi sana korupsi sini. Dan ibu juga yakin, kamu pasti gak memberikan Mama Alvin juga kan? Tebak Marni. Raya langsung tercekat, bagaimana jika Alvin mengetahui hal itu? Dia pasti lebih marah lagi. Ibu pulang aja, aku mau main sama Sisil. Usir Raya mendorong pelan tubuh Marni dari kamarnya.
Gak mau, berikan dulu uang ibu, pinta Marni. Ibu kan, udah ada uang dari ayah. Aku juga gak pernah lagi minta sepersen pun uang dari ayah. Jadi udah ya Bu, kita anggap ini impas, seru Raya. Enak saja, kamu memang sudah gak mendapatkan lagi jatah dari ayahmu, karena kamu udah nikah. Maka gugurlah kewajiban ayah padamu. Tapi kamu sebagai anak, gak akan gugur kewajibanmu pada kedua orang tuamu. Cetus Marni gak mau kalah. Halah, persetan dengan kewajiban. Dan aku tanya, bagaimana dengan uangku pada teman ibu? Ibu kan, yang selalu mendesakku untuk menginvestasi pada teman ibu itu. Ibu yang selalu merayuku. Terus kemana teman ibu itu? Hah? Beruntun Raya. Ya, itu bukan tanggung jawab ibulah. Kan ibu gak tahu jika ia sampai kabur. Lirih Marni gak mau disalahkan. Ya udah, kalau gitu aku juga gak mau gantiin uang ibu. Karena hitung ini sebagai gantinya. Sekarang, ibu pulang aja. Raya kembali mengusir Marni dengan ketus. Anak durhaka, umpat Marni sebelum pergi meninggalkan kamar Raya. Di tempat lain, Danu malah mendatangi rumah Vira. Sebelumnya dia mempunyai masalah dari sekolah. Salah satu guru yang bekerja di TU melakukan tindakan korupsi. Namun, sialnya semua bukti mengarah pada Danu. Karena semua itu termasuk atas persetujuan Danu. Karena di sana, terbukti ada tanda tangan Danu. Dan saat diperiksa dan juga diteliti, benar saja. Jika itu merupakan tanda tangan Danu. Salah Danu sendiri, terlalu percaya dan tidak pernah membaca setiap berkas yang ditandatanganinya. Semua kerugian mencapai 500 juta, dan masing-masing dari mereka harus menanggung 250 juta. Paman sehat? Tanya Farhan. Sekarang mereka lagi berada di taman samping rumah Farhan. Sehat nak, sahut Danu sembari menyesap minumannya. Paman kesini, karena ada hal yang ingin Paman minta. Ujar Danu menunduk dalam. Katakanlah, Paman. Paman, mau minta tolong. Tolong pinjamkan Paman uang 200 juta. Mohon Danu tanpa berani menatap Farhan. Karena Paman terlibat kasus korupsi yang tidak pernah Paman rasakan sepersen pun uang itu. Maafkan Paman, tapi Paman memang gak tahu lagi mau minta kemana. Paman malu Farhan, Paman malu. Ujar Danu dengan lirih. Tapi Paman janji, Paman akan segera menggantikan uangmu, Paman akan menyicil padamu. Atau bila perlu, Paman akan memberikan kamu SK Paman nak. Lanjut Danu. Farhan menghela napas. Aku tanyakan Vira dulu Paman. Sahut Farhan. Iya, coba tanyakan padanya. Karena bagaimanapun keputusan istri adalah yang paling tepat. Dan juga sampaikan permintaan maaf Paman padanya. Kata Danu. Paman terlalu sering meminta maaf. Dan aku yakin jika Vira sudah memaafkan Paman. Ujar Farhan, karena Paman yakin,
jika semua yang berlaku atas paman adalah karma. Karma, karena paman yang. Danu ragu berucap, lagi pula, dia yakin jika Farhan mengerti. Terbukti Farhan yang manggut. Paman gak bisa melupakan itu, nak. Walaupun sekarang Fira bahagia mendapatkan suami sepertimu, tapi paman gak lupa betapa kejamnya paman. Bahkan paman pernah menamparkan wajah Fira, di mana di malam kalian digerebek oleh warga. Ujar Danu dengan mata berkaca-kaca. Fira yang mendengar semua perkataan dan penyesalan pamannya pun ikut meneteskan air mata. Memang sekarang dia bahagia, namun perbuatan pamannya tidak bisa dilupakan begitu saja. Tolong bujuk Fira, nak, karena batas waktu paman hanya sampai akhir bulan ini. Mengingat jika mereka sudah memberikan paman waktu selama 4 bulan, dan kalian adalah harapan terakhir paman, nak. Mohon Danu, malam harinya, saat mereka sudah melakukan ibadah suami istri. Farhan baru mengutarakan apa yang Danu sampaikan tadi sore. Bagaimana menurutmu? Tanya Farhan. Aku sempat mendengarnya, bang, tapi semua aku serahkan pada abang. Sahut Fira masih setia berada di pelukan Farhan. Kita bantu aja ya, sebagai ucapan terima kasih, karena dia, aku menemukanmu, sayang. Ucap Farhan mengecup lembut pucuk kepala Fira. Atau ku bantu paman untuk mencari pengacara aja? Biar namanya bersih, di kalangan teman sejawatnya. Tanya Farhan. Bukankah itu lebih banyak menghabiskan uangmu, bang? Belum lagi sewa pengacara dan urus segala berkas. Lagi pula, bukankah paman bilang, jika ia hanya mempunyai batas waktu sampai akhir bulan? Tanya Fira. Lagi pula, setahuku, paman akan pensiun 2 atau 3 tahun lagi. Terang Fira lagi. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya uang saja. Biarkan yang lainnya menjadi urusannya. Balas Farhan. Di tempat lain, Alvin masih betah berada di rumah orang tuanya. Padahal malam terus saja beranjak. Nak, kamu lagi ada masalah? Kenapa belum pulang juga? Tanya Ratih mendekati Alvin yang terbaring di ruang depan. Karena kebetulan kontrakan yang dihuni oleh Ratih dan Hendra hanya ada 1 kamar. Dan juga 1 ruang yang dijadikan ruang tamu oleh Ratih. Sedangkan kamar mandi menyatu dengan dapur. Gak ada, ma. Sahut Alvin, dia enggan membuka aib rumah tangganya. Nak, apapun masalahmu dengan istrimu, jangan pernah sekali kamu meninggalkannya dalam waktu lama. Karena perasaan wanita sangat sensitif. Nasihat Ratih. Kenapa harus lelaki yang selalu menjaga perasaan istri? Apakah sebagai suami, kami dilarang memiliki perasaan? Apakah kami sebagai suami harus selalu mengalah? Tanya Alvin. Bukan begitu, nak, tapi perempuan memang memiliki hati lebih lembut. Perempuan lebih perasa dari kalian. Lagi pula, perempuan adalah pelengkap, dia tulang rusukmu, nak.
Jelas Ratih. Aku tanya Mama, sejak kapan Raya tidak memberikan Mama uang? Tanya Alvin. Uang maksudnya? Ratih malah bertanya heran. Karena sejak dia kabur dari Hendra, dia memang tidak pernah menerima uang sepersen pun dari Raya. Sampai hari ini, karena itulah aku marah, Ma. Aku marah karena Raya ketahuan tidak amanah. Dia tidak memberikan kalian uang seperti perintahku, terang Alvin. Mungkin saja uang belanja darimu kurang, Nak. Makanya dia tidak memberikan Mama uang seperti kemauanmu. Lagi pula, uang Mama lebih dari cukup kok. Apalagi sekarang jualan Mama sudah diketahui oleh orang luaran kontrakan ini. Jelas Ratih, penuhi dulu kebutuhan istrimu, baru kamu bisa memberikan kami uang, Nak. Karena sekarang Raya adalah tanggung jawabmu, lanjut Ratih. Setelah mendengar nasihat dari mamanya, akhirnya Alvin memutuskan untuk pulang. Dia juga membelikan 2 bungkus nasi seafood di perjalanan. Raya yang sejak tadi sudah menunggu kepulangan Alvin. Bernapas lega kala mendengar suara dari kendaraan suaminya. Diburu ke depan guna menyambut kedatangan Alvin. Bang, sapa Raya bersikap ramah. Aku lapar, ini aku belikan nasi seafood, ujar Alvin menyerahkan bungkusan dari tangannya. Sebentar, aku siapkan dulu. Kebetulan sekali, aku belum sempat masak. Karena seharian ini, Sisil tiba-tiba demam. Ucap Raya, demam. Alvin menghentikan langkahnya yang berjalan lebih dulu di depan Raya. Kenapa tidak menghubungiku? Tanya Alvin penuh penekanan. Akhir ini, kamu senang menyembunyikan hal besar padaku, pada suamimu. Sindir Alvin. Raya menarik napas untuk mengatur emosinya. Coba kamu lihat ponselmu, balas Raya, kemudian berjalan ke arah dapur tanpa menunggu Alvin. Alvin pun melihat ponselnya, dan ternyata ponselnya mati entah sejak kapan. Sial. Umpat Alvin, terus buru memasuki kamar dan mencas ponselnya. Alvin pun keluar dari kamar dengan rasa bersalah, dia pun heran. Karena Sisil tidak berada di kamar. Sisil mana? Tanya Alvin menduduki kursinya di meja makan. Itu. Raya menunjukkan Sisil yang tertidur di ruang keluarga, beralasan kasur kecil. Aku khawatir, makanya tidak mau meninggalkannya sendirian di kamar. Lanjut Raya. Maaf, karena telah menuduhmu. Ternyata ponselku kehabisan baterai. Ucap Alvin. Ya. Balas Raya singkat. Dia kembali menikmati nasi seafood di hadapannya. Karena memang sejak tadi dia sangat kelaparan. Keduanya pun melanjutkan makan dalam mode hening. Hanya terdengar dentingan sendok. Udah 1 minggu dari Danu mendatangi Farhan.
Namun, baik Farhan dan Vira tidak menghubunginya terkait tentang uang yang hendak dipinjamkannya. Dan Danu menebak, jika Vira tidak memberikan Farhan izin, tentu saja Danu tidak bisa marah, karena yang Vira lakukan mempunyai alasan yang kuat. Apalagi Vira juga sudah membayar semua uang yang telah dikeluarkannya untuk membantu Vira selama ini. Selamat menjalani hukuman Danu. Lirih Danu. Hukuman apa? Tanya Marni yang dengan ucapan Danu, karena tadi dia berada tepat di belakang Danu. Bukan apa, sahut Danu. Apa yang kamu sembunyikan sih ya? Akhir ini, aku lihat ayah seperti banyak masalah. Aku nunggu loh, jika ayah cerita. Ujar Marni memilih duduk di sisi Danu. Sekarang mereka lagi berada di teras depan. Akan tetapi Danu tetap memilih diam. Dia takut jika nanti Marni kembali mengalami serangan jantung dan stroke. Ya sudah, kalau gak mau cerita. Ujar Marni menyerah. Oh ya, ibu sama Raya marahan udah seminggu lebih ya. Ibu kesal pada Raya, yang gak memberikan uang yang diperintahkan oleh Alvin. Ucap Marni, gak baik bu, gak baik marah sama anak. Lagi pula, jika Raya tidak memberikan ibu uang itu, berarti mereka lagi kekurangan. Dan ibu juga sudah mendapatkan jatah sama ayah. Nasihat Danu. Kalau gitu, aku mau kamu menggantikan uang yang tidak diberikan oleh Raya. Baru, aku mau baikan sama dia. Protes Marni, ayah gak punya uang. Kemudian mereka sama fokus pada mobil mahal yang berhenti di depan pagar mereka. Tentu saja, mereka sama penasaran siapa yang berada di balik kaca hitam tersebut. Farhan, ujar Marni tidak percaya. Karena suami dari keponakan kesayangannya mau berkunjung ke rumah mereka, Farhan membuka pintu sebelahnya, dan turunlah Vira bersama Ahyar. Marni tergopoh menyambut kedatangan keluarga itu. Dia bahkan membantu Vira dengan mengambil Ahyar dari gendongannya. Aku harus memberitahu Sumini jika Vira kesini, batin Marni. Karena beberapa hari lalu, Marni pernah mendapatkan sindiran dari Sumini. Jika Vira tidak pernah terlihat di rumahnya, ayo masuk nak, nanti Bibi buatkan pisang goreng. Kamu ingat gak? Dulu, kamu sangat suka pisang goreng buatan Bibi. Karena punya ibumu, lebih banyak minyaknya. Kekeh Marni, gak usah repot Bi. Larang Vira. Mereka berdua kemudian duduk di ruang tamu. Sedangkan Farhan dan Danu tetap di luar. Dan tentu saja, Danu harap cemas dengan kedatangan Farhan. Akankah dia membawa kabar baik ataupun sebaliknya? Ini untuk paman. Farhan menyerahkan sebuah cek. Syukurlah, terima kasih banyak nak. Terima kasih. Jujur, sejak kemarin paman merasa gelisah dan juga ketakutan. Terima kasih, paman janji
Paman akan menggantinya, walaupun secara nyicil. Atau bila perlu, Paman akan menjual sepetak tanah Paman untuk membayar uangmu. Ujar Danu bahagia, tapi Danu tidak langsung mengambil cek yang diserahkan oleh Farhan. Bentar, baiknya kita pergi ke RT untuk membuat bukti. Ataupun sebagai saksi jika Paman meminjam uangmu. Ajak Danu, memangnya harus? Tanya Farhan, karena menurutnya, Danu ialah keluarga terdekat Vira. Harus nak, ini sebagai bukti, jika Paman tidak sanggup bayar. Maka kamu menjadi pemilik sah kebun Paman. Seru Danu. Kita pergi sekarang aja, biar Paman izin dulu sama orang di dalam. Danu memang mempunyai kebun yang dibelinya sejak menikah dengan Marni. Dan dia sudah menawarkan kebunnya ke beberapa orang, namun belum juga laku sampai sekarang. Mungkin harga kebun tersebut hanya sampai 300 juta. Atau kamu mau membelinya saja? Memang sih sekarang kebun itu diurus sama orang lain. Beliau hanya menanam cabai dan sayur, mayur lainnya. Dan kami juga mendapatkan bayaran yang sepantasnya. Ujar Danu saat mereka berjalan menuju rumah RT. Aku harus menanyakan ini sama Vira dulu Paman. Ungkap Farhan. Mungkin, jika kamu punya modal, kamu bisa menanam sawit. Kata Danu lagi. Kita lihat nanti Paman. Balas Farhan. Sampai di rumah RT, mereka pun mengatakan maksud dari Danu sebelumnya. Dan RT malah menganjurkan untuk mencari 2 orang lainnya sebagai saksi. Dan baiknya, Marni ataupun Raya harus tahu. Karena kalau tidak, akan terjadi masalah untuk kedepannya. Dengan berat hati, Danu dan Farhan kembali pulang ke rumah. Dan Danu memutuskan akan memberitahukan pada Marni dan juga Raya. Mengingat apa yang dikatakan oleh Pak RT ada benarnya. Karena uang tidak mengenali keluarga. Sebelumnya, Danu sudah menghubungi Raya untuk datang ke rumah. Walaupun semula, Raya menolak. Namun, dia tidak tega mendengar kalimat permohonan dari ayahnya. Bersambung.